Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakiriandi dengan NIM 23 160 30 173. Yang akan menjelaskan tentang soal pertama, mata kuliah akuntansi. Catatlah transaksi-transaksi berikut ini dalam jurnal umum menggunakan sistem persediaan perpetualan periodik. Pada tanggal 3 November, membeli barang secara kredit dari PTM seharga 85 juta dengan syarat FOB destination 2/10 N/30. Menjual barang secara tunai tanggal 4 November, menjual barang secara tunai senilai 37.680. Harga pokok penjualan sebesar 20.600. Tanggal 5 November, membeli barang secara kredit dari PTP seharga 47.500 dengan syarat FOB shopping point 2/10 N/30. Ongkos kirim sebesar 810. Tanggal 6 November, mengembalikan barang yang dibeli tanggal 3 November dari PTM sebesar 18 juta. Tanggal 8 November, menjual barang secara kredit kepada PTR harga 15.600 dengan syarat 2/15 N/30. Harga pokok penjualan adalah 9.400. Tanggal 13, membayar PTM atas pembelian tanggal 3 November. Tanggal 18 November, membayar kepada PTP atas pembelian kredit tanggal 15 November. Tanggal 23 November, menerima pengembalian dari PTR sebesar 6 juta untuk barang yang dijual tanggal 8 November. Harga pokok barang yang diretur sebesar 3.300. Tanggal 24 November, menerima kas dari PTR atas penjualan dari tanggal 8 November. Kita menggunakan metode perpetual dan metode periodik. Yang pertama, metode perpetual yaitu tanggal 3 November, persediaan barang dagang di debit 85 juta, utang dagang di kredit 85 juta. Tanggal 4 November, kas di debit 30.680 dan penjualan di kredit 37.680. HPP di debit 22.600. Persediaan barang dagang di kredit 22.600. Tanggal 5 November, persediaan barang dagang 47.500 di debit, utang dagang di kredit 47.500, persediaan barang dagang di debit 810, kas di kredit 810. Tanggal 6 November, kas di debit 18 juta, persediaan barang dagang di kredit 18 juta. Tanggal 8 November, piutang dagang di debit 15.600, penjualan di kredit 15.600. HPP di debit 9.400, persediaan barang dagang di kredit 9.400. Tanggal 13 November, utang dagang di debit 85 juta. Kas di kredit 83.300, persediaan barang dagang 1.700.000 di kredit. Tanggal 18 November, utang dagang di debit 47.500, kas di kredit 47.500. Tanggal 23, retur penjualan di debit 6 juta, piutang dagang di kredit 6 juta, persediaan barang dagang di debit 3.300. HPP di kredit 3.300. Tanggal 24, kas di debit 9.600, piutang dagang di kredit 9.600. Yang kedua itu jurnal periodik tanggal 3 November. Pembelian di debit 85 juta, utang dagang di kredit 85 juta, kas di debit tanggal 4 November, kas di debit 37.680, penjualan di kredit 30.680. Tanggal 5 November, pembelian di debit 47.500, utang dagang di kredit 40.500, beban angkut pembelian di debit 810.000, kas di kredit 810.000. Tanggal 6 November, utang dagang di debit 18 juta, retur penjualan di kredit 18 juta, utang dagang di debit 15.600, penjualan di kredit 15.600. Tanggal 13, utang dagang di debit 85 juta, kas di kredit 83.300, diskon pembelian 1.700.000 di kredit. Tanggal 18, utang dagang di debit 47.500, kas di kredit 47.500.
Tanggal 23 retur penjualan di debit 6 juta, piutang dagang di kredit 6 juta. Tanggal 24 kas di debit 9.600.000, piutang dagang di kredit 9.600.000. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari nomor 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.